Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, nama saya Rui Yudaneka Pratama dari kelas SI22F. Di video kali ini saya akan di video ini adalah video tentang remedial UTS kemarin yang nilai saya di bawah KKM. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang materi tentang itu sesi 2 yang dimana materi ini adalah menghitung ukuran gejala pusat dari data kompak menggunakan software dan manual. Nah, tetapi di sini saya hanya menggunakan perhitungan dengan software, yaitu dengan menggunakan Excel sebagai media perantara nanti funpack. Nah, jadi untuk penyajian data, jadi penyajian itu adalah dalam bentuk tabel grafik adalah memberikan kemudahan bagi kita untuk menggambarkan data dan membuat kesimpulan terhadap sifat data. Namun tabel dan grafik belum bisa secara langsung memberikan informasi ringkas dan baik akan sifat pokok dari data tersebut. Nah, ukuran data yang meliputi diantaranya adalah nilai rata-rata median, modus, standar deviasi, yang akan memberikan kepada kita suatu informasi penting yang sangat bermakna dengan cepat dan ringkas. Nah, nilai ringkasan data adalah sebuah bilangan yang menggambarkan profil sifat-sifat data. Terdapat 3 karakteristik atau sifat penting dari data numerik, yaitu yang pertama ialah ukuran, pemusatan, dan juga yang kedua adalah penyebaran, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah bentuk distribusi. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, yaitu langsung saja kita ke layar. Nah, langsung saja kita pergi ke materinya. Yang pertama ialah mean atau menghitung rata-rata. Nah, jadi ukuran yang sering disebut dengan istilah rata-rata ini dicari dengan perhitungan jumlah nilai data dibagi oleh banyaknya observasi. Mengingat gugus data yang diamati bisa diperoleh dari populasi atau dari sampel, maka dibedakan antara rata-rata populasi dengan rata-rata sampel. Rata-rata populasi dilambangkan dengan mu, sedangkan rata-rata sampel dilambangkan dengan x bar. Nah, untuk rumusnya itu bisa seperti ini. Di sini juga ada beberapa contoh soalnya. Nah, lanjut saja kita pergi ke median. Nah, untuk median sendiri ini adalah nilai tengah dari nilai-nilai pengamatan setelah disusun secara teratur menurut besarnya data. Nilai ini dipengaruhi oleh letak data dalam urutannya, sehingga nilai ini sering disebut dengan rata-rata posisi karena nilai median berada di tengah-tengah dari suatu gugus data yang disusun berurutan. Maka akan terdapat 5% dari jumlah data yang letaknya di bawah median, dan 5% dari jumlah yang lain ada di atas median. Untuk yang tidak dikelompokkan, median adalah nilai yang terletak pada posisi n tambah 1/2, di mana n menunjukkan jumlah observasi keseluruhan. Nah, untuk contohnya seperti ini. Nah, untuk nilai median dari ketiga contoh tersebut yaitu adalah 70 karena median semata dipengaruhi oleh posisi data. Median membagi data sama banyaknya dari data yang telah diurutkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Apabila jumlah data genap, maka median akan jatuh di antara dua data. Maka nilai median merupakan rata-rata dari dua data tersebut. Nah, untuk yang ketiga itu adalah modus. Nah, untuk modus sendiri adalah nilai yang mempunyai frekuensi terbanyak dalam kumpulan data. Ukuran ini biasanya digunakan untuk mengetahui tingkat seringnya terjadi suatu peristiwa. Ukuran ini sebenarnya cocok digunakan untuk data berskala nominal. Pada data yang tidak dikelompokkan, modus diperoleh dengan menghitung frekuensi dari masing-masing nilai pengamatan dan kemudian dicari nilai pengamatan yang mempunyai frekuensi observasi paling banyak atau nilai data yang paling sering muncul. Untuk contohnya seperti ini. Nah, di sini ada median, median dan modus untuk data berkelompok. Yang dimana median untuk data berkelompok yaitu untuk mengatasi diberlakukan anggapan bahwa besar harga tengah masing-masing interval diperkirakan sama dengan titik tengah interval yang bersangkutan. Anggapan ini didasarkan atas adanya kemungkinan bahwa nilai-nilai pengamatan yang terletak dalam suatu interval sebagian kecil dan sebagian lagi lebih besar daripada nilai tengahnya.
Oke, untuk mediannya yaitu mencari median. Ini ada beberapa langkah-langkahnya dan juga modus. Nah, untuk yang tadi itu adalah standar deviasi. Yang standar deviasi ini adalah merupakan ukuran variasi yang paling banyak digunakan karena nilainya paling memenuhi kriteria statistika. Standar deviasi adalah akar kuadrat dari variasi. Variasi dicari dengan menghitung selisih dari setiap elemen data dengan rata-rata. Variasi dibedakan antara variasi populasi dengan variasi sampel. Dengan demikian, juga kita mengenal standar deviasi populasi dan standar deviasi sampel S. Nah, untuk contoh perhitungannya, standar deviasi adalah seperti ini. Nah, di sini adalah arti angka standar deviasi, yang dimana angka standar deviasi dan varians tidak akan pernah bernilai negatif. Hal ini karena angka ini didapatkan dari hasil pengkuadratan beda tiap observasi. Namun demikian, secara teoritis angka ini masih ada kemungkinan bernilai 0, yaitu apabila tidak terdapat variasi sama sekali dalam kelompok data. Namun demikian, kasus seperti ini tidak ada variasi, hampir tidak pernah ada. Berbagai fenomena random yang kita selidiki selalu mempunyai variasi dan nilai-nilainya. Karena sifat variasi ini, maka apabila ingin mempelajari sifat-sifat suatu data secara utuh, maka kita tidak boleh hanya mempelajari ukuran tendensi sentralnya saja, tetapi harus dipelajari juga ukuran variasi untuk memberikan gambaran bagaimana kelompok data tersebut menyebar. Nah, untuk materinya mungkin cukupkan sampai sini. Lanjut kita ke praktiknya dengan menggunakan software, yaitu menggunakan software Excel sebagai media perantara. Nah, di sini untuk mencari median dan modus serta standar deviasi dari data kelompok, di sini saya sudah sediakan datanya. Nanti itu adalah tinggal random. Ini setelah uraikan, untuk yang ini adalah nilai dari data tinggi berat badan contohnya. Nah, yang pertama yang harus dilakukan yaitu mencari nilai tengahnya, yang dimana nilai tengah ini antara yang ini. Nah, untuk caranya kalian sama dengan terus average, terus ke kurung, pilih ini, kemudian ini, lalu enter. Nah, kita klikkan ke bawah. Untuk nilai tengahnya ini sudah muncul. Lalu kita pergi untuk mencari tepi bawahnya. Nah, untuk tepi bawahnya sendiri yaitu sesuai rumus kan, itu dikurangi 0,5 untuk tepi bawahnya, atau dari ini tepi bawah dari nilai sini. Caranya sama dengan klik ini, terus kemudian kurangi 0,5, tarik aja sampai bawah sampai muncul. Nah, untuk yang tepi atasnya itu sesuai rumus, itu ditambah 0,5, yang tepi bawah dikurang, yang tepi atas itu ditambah. Caranya sama kayak tadi, sama dengan kemudian klik nilai paling atas ini ditambah 0,5, hasilnya bakal 0,5. Nah, selanjutnya, untuk setelah itu, setelah menemukan tepi atasnya, selanjutnya itu untuk mencari, sebelum mencari frekuensi F atau FI, kita baiknya mencari frekuensi kumulatif terlebih dahulu. Caranya sama dengan klik yang namanya frekuensi. Nah, kita blok data ini, kita blok, kemudian kita kunci di sini, klik Fn F4, sama yang ini juga Fn F4 titik koma. Nah, untuk binary array-nya pilih yang nilai ini, kemudian klik dolar untuk mengunci supaya nilai ini nggak ikut ke bawah. Habis itu di enter. Nah, langsung kita tarik aja ke bawah. Nah, sudah muncul di sini frekuensi kumulatifnya itu ada 75 sesuai dengan data, yang dimana ini ada 1, 2, 3, 4, 5 dikali
15 itu sekitar 75. Untuk selanjutnya yaitu mencari frekuensinya. Untuk caranya sesuaikan saja sama frekuensi kumulatif, sini ke 18. Kemudian data yang di sini itu kan sama dengan 29 itu dikurangi sama data yang atas atau 18 ini, kemudian enter. Nah, langsung kita Nah, di sini kita sudah melihat frekuensinya, yaitu totalnya ada 75. Langkah selanjutnya yaitu mencari FI dikali XI atau frekuensi dikali nilai tengah. Caranya yaitu kita klik di sini sama dengan klik nilai tengah itu dikali FI sama dengan tarik sampai bawah. Nah, untuk hasilnya itu standar untuk hasilnya gitu dari FI kali X itu adalah 4704 4704,5 atau 7 ya. Nah, untuk selanjutnya itu mencari mean terlebih dahulu. Nah, jadi setelah nilai tengah, tepi bawah, tepi atas, frekuensi kumulatif dan juga FI FX ini sudah terisi semua. Selanjutnya itu untuk mencari meannya. Nah, untuk meannya sendiri itu adalah jumlah FI XI itu dibagi yang namanya jumlah frekuensi. Seperti kita klik merumuskan hasil ini dibagi sama ini 75 total frekuensi, klik enter, maka hasil meannya adalah 62,72. Nah, jadi untuk yang keduanya yaitu mencari median. Nah, yang dimana median ini adalah rumusnya adalah TB tambah atau tepi bawah dari kelas N per 2, yang dimana jika jumlah datanya itu 75 maka dibagi 2 akan keluar. Jadi cari yang genap itu di bawah 75 yaitu 74 yaitu 37. Berarti 37 kita ngambil dari kelas yang ini 66 sama 75. Nah, langsung aja kita rumuskan, yaitu di mediannya adalah rumuskan berarti tepi bawah ini ditambah buka kurung, kemudian jumlahnya dikurangi 2 dibagi 2, tutup kurung, terus kemudian dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Berarti ini frekuensinya berarti 29 ini, kemudian tutup kurung lagi, terus dibagi frekuensi kelas median, yang gimana frekuensi kelas mediannya yaitu ini, terus kemudian dikali atau interval dikali P 10 dan dengan enter. Nah, berarti untuk mediannya sendiri itu ada 71,16. Nah, jadi selanjutnya yaitu menghitung modus. Nah, untuk menghitung modus itu rumusnya adalah TP atau tepi bawah itu adalah frekuensi sama frekuensi tertinggi dikurangi frekuensi bawah, dan juga frekuensi tertinggi dikurangi frekuensi atas, dan juga ada P intervalnya. Saja kita klik rumusnya 70. Berarti untuk untuk frekuensi tertinggi itu ada di belah sini ya. Kita tanain dulu, warnain dulu supaya menjadi pembeda. Nah, klik saja tepi bawahnya, rumusan tepi bawah ini ditambah buka kurung, kemudian frekuensi atas, frekuensi paling besarnya dikurangi
dikurangi frekuensi bawah frekuensi bawah dulu, frekuensi bawah, kemudian tutup kurung dibagi buka kurung lagi 19 lagi, terus dikurangi sama kayak tadi frekuensi bawah, dan juga dikurangi kurung ditambah frekuensi atas, atau bisa dihapus lagi menjadi dibagi frekuensi bawah, kemudian tutup kurung ditambah buka kurung lagi frekuensi paling besar dikurang frekuensi atas, sekarang tutup kurung, kemudian kali 10 sebagai play intervalnya. Ya, nah untuk modusnya sendiri yaitu 83,14. Nah, yang terakhir itu adalah menghitung standar deviasi. Untuk menghitung standar deviasi itu caranya gampang sekali. Kita menggunakan rumus Excel yang dimana rumus Excel dan rumus saja std deviasi klik aja ininya, terus kemudian enter. Nah, maka untuk standar deviasinya ada 15,40. Nah, cukup sekian dari video saya kali ini. Semoga video ini sesuai dengan yang Ibu harapkan. Terima kasih.